Kali Sengkarang atau Sungai Sengkarang atau biasa disebut dengan Kali Pencongan merupakan sebuah sungai di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu sungai besar di Kabupaten Pekalongan. Sungai Sengkarang memiliki panjang sekitar 52 km, mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tugu Pencongan merupakan prasasti bersejarah yang terletak di sebelah Kabupaten Pekalongan. Pada masa penjajahan Belanda, di tempat ini pernah menjadi tempat eksekusi, yaitu pemenggalan kepala. Proses pemenggalan kepala ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi percontohan bagi rakyat setempat tentang nasib tawanan dan orang-orang yang membangkang pada pemerintahan Belanda. Konon, potongan-potongan tubuh tanpa kepala itu dibuang ke sungai. Kemudian dikarenakan pada masa itu banyak orang-orang sakti yang percaya pada hal-hal gaib, kepala yang telah terpisah itu digunakan sebagai bagian ritual, yaitu pembangunan jembatan, yang dahulu dipercaya untuk melakukan tumbal demi kelancarannya pembangunan. Mitos di Pencongan juga sangat kental. Dikisahkan dari narasumber tentang peristiwa masa lampau yang berkaitan erat dengan daerah jembatan Pencongan. Hingga saat ini, kadang ada setiap malam satu suro, orang-orang setempat yang masih melakukan ritual tapa untuk melihat kejadian-kejadian masa lalu. Dan banyak fenomena aneh dengan membuka pagar gaib. Arak-arakan berbagai macam hewan laut, seperti buaya, ular besar, yang kira-kira bisa disebut oleh warga setempat, yang memiliki diameter sebesar pohon kelapa. Ada juga yang bernama bulus kaji, dikarenakan pada bagian kepala, kura-kura itu memiliki warna putih, hingga menyerupai peci putih. Pagi cerah ini terjadi seperti biasa, seperti pagi-pagi yang sudah berlalu. Hangatnya mentari ditemani suara kicauan burung yang sangat candu dirasakan. Perkenalkan, namaku Anto. Aku lulusan SMK yang sudah 1 tahun menjadi freelance. Kadang aku ikut proyek pembangunan rumah dan aku ikut bantu-bantu toko beras. Jika pekerjaan tersebut sudah habis, biasanya aku bersantai sambil menunggu panggilan lain. Untuk mengisi waktu sehari-hari, aku sangat hobi untuk memancing. Sudah menjadi turun-temurun dari zaman kakek. Saya sangat tertarik memancing dari kecil hingga saat ini. Kemarau, biasanya musim ini ikan banyak. Aku bergegas menyiapkan peralatan dan mulai mengayuh ontal tua untuk menuju lokasi. Biasanya rawa atau sungai muara adalah tujuan saya. Seperti pemancing pada umumnya, aku tak kenal waktu. Kadang, aku memancing bisa sampai seharian dan bahkan hingga larut malam. Lumayan, meski tidak besar, tapi banyak dan bisa dijadikan lauk. Aktivitas itu saya ulang hampir setiap hari. Hingga pada suatu hari, saya berjumpa dengan seseorang. Usianya mungkin 5 tahun lebih tua di atas saya. Kita sangat akrab. Tak kadang, kita janjian untuk memancing bersama. Namanya Dedi. Rumahnya ternyata tidak jauh dari muara yang biasa saya pancing. Mas, sungai sini ikannya emang ini aja. Dari kemarin banyak tarikan, tapi kecil-kecil ya. Sungai kecil gini jarang ada ikan besar, kecuali ada luapan air dari sungai-sungai besar. Mungkin ikan bisa masuk ke sungai ini. Oh iya ya, Mas, jenengan nggak mancing? Belum pingin. Kalau mancing saya nggak di sini. Saya mancing langsung di sungai besar atau ikut mancing pakai kapal. Sudah terdengar azan maghrib. Saatnya saya bergegas dan mulai pulang. Makin hari, ikan makin dikit. Mungkin sudah mau habis. Saat saya perjalanan pulang, dengan mengayuh sepeda tuaku, tiba-tiba dari kejauhan, saya melihat kakek-kakek membawa ikan cukup besar. Dan terlihat kakek itu habis pulang memancing. Rasa penasaranku langsung muncul.
dan bergegas menghampiri kakek tersebut. "Wah, Mbah, dapat di mana ikan segede ini?" Tidak ada jawaban, tapi kakek menunjuk ke arah barat. "Umpannya apa, Mbah? Kok bisa kena?" "Pencongan, Le. Umpane urang tenger sak kila." Lalu kakek itu melanjutkan jalan dengan menuntun sepedanya. Sampai di rumah, aku langsung mandi. Tidak lama, aku langsung mengajak ngobrol kakekku, yang kebetulan beliau paham daerah-daerah. "Mbah, Antok mau bilang, maghrib tadi pas jalan pulang, Antok lihat kakek-kakek, mungkin seusia Mbah tua lagi lah, bawa ikan gede banget. Katanya dapat di sungai Pencongan, Mbah. Tok, Pencongan iku kali gede, jeru nemen. Kali kuwi langsung tembus ning segara, Tok. Jelas ikannya banyak. Kok Mbah nggak cerita kalau ada tempat itu? Panggonane wingi, Tok. Zaman penjajahan, sungai itu buat ajang eksekusi, dan sampai saat ini banyak korban berjatuhan di sana. Hati-hati aja pokoknya." Namun rasa takut lebih tipis daripada penasaranku. Besok paginya, aku langsung bertanya-tanya untuk lokasi tepat sungai itu. Sekitar hampir 1 jam, aku mengayuh sepeda, dan akhirnya aku sampai di sungai Pencongan. Pencongan? Oh, kayak gini sungainya. Terlintas di pikiranku, hanya sungai besar dan luas, dan masih banyak orang-orang beraktivitas di sana. Tidak muncul tanda-tanda aneh di pikiranku. Seketika aku turun di pinggir sungai untuk mengamati air. Airnya tenang banget, seperti tidak berarus. Sungainya juga dingin. Rasanya kalau di sini sangat mengantuk. Aku kembali menjauh dari pinggir sungai. Kebetulan ada warung kecil yang berjualan di sekitar sana. Tanpa berlama-lama, langsung aku mampir ke warung tersebut. Sambil dibuatkan teh hangat, aku penasaran dengan mengajak ngobrol emak-emak penjual warung. Ingin sekali aku mendapatkan informasi di mana letak ikan yang biasa dipancing oleh orang-orang. "Mak, biasa orang-orang mancing di Pencongan ini di sebelah mana ya? Kok dari tadi nggak lihat orang?" "Ujung sana, Dek. Di sana biasanya ada orang-orang memancing." "Masih jauh, Mak, dari sini?" "Enggak, cuma aksesnya harus jalan kaki." Sambil minum teh hangat dan sambil menghabiskan rokok, sambil bersantai, tiba-tiba mak warung bilang, "Ngapain toh, Dek? Mancing sampai sini? Bukannya banyak tempat lain?" Sontak aku sedikit terkejut dengan ucapan itu. "Loh, emangnya kenapa, Mak? Katanya di sini ikannya gede-gede." Setelah itu, emak warung bercerita cukup lama. Yang intinya, dia bilang, dulu ada 2 orang pelanggan warung yang setiap berangkat dan pulang selalu mampir ke warung. Ikan yang didapat selalu besar dan bahkan sulit dibawa sendiri. Ya, karena terlalu besar. Jadi, salah satu pemancing itu sudah nggak ada. Dia meninggal jatuh dari jembatan rel kereta itu. Lihat, jembatan di atas. Banyak yang suka mancing di sana. Padahal itu jalur kereta api dan sangat bahaya. Kejadian itu sangat ramai waktu itu. Bahkan sudah terdengar hingga kemana-mana. Waktu kejadian, korban berjalan sendiri, jauh dari kawannya. Ketika ada aba-aba kereta lewat, sudah diteriaki berkali-kali, tetap saja dia diam, sampai akhirnya jatuh sendiri. Cerita lain juga banyak, orang tenggelam, dan udah gak kehitung. Sering sekali airnya tenang, tapi di dalamnya arusnya keras. Makanya, di sini termasuk zona berbahaya. Terus Mak, teman satu yang selamat, apa dia suka kesini dan mancing lagi? 6 bulan atau berapa, Mak lupa. Pokoknya setelah kejadian itu, dia baru main ke sini. Dan dia cerita,
Katanya, waktu sebelum kejadian, ada banyak ikan di sungai itu. Pokoknya nggak kehitung jumlahnya. Makanya, temennya sampai bengong. Dan sebelum ke atas rel, sebenarnya bertiga, ada satu kakek-kakek yang menjadi penunjuk arah. Tapi entah tiba-tiba kakek itu hilang. Dan tidak lama, kereta lewat dan kawan saya jatuh. Sedikit aku teringat soal kakek-kakek. Apa iya kakek itu yang waktu itu aku temui ketika maghrib? Tapi kalau emang itu kakeknya, berarti dia sudah berpengalaman di sini. Mak, kakek yang dimaksud emak tahu? Enggak, Dek. Kakek-kakek itu sering jadi bahan cerita orang-orang. Katanya ada yang pernah lihat kakek itu memancing, tapi tidak bergerak sampai malam, lalu tiba-tiba hilang. Ada juga yang lihat kakek itu mancing dari pohon tinggi banget, yang harusnya itu mustahil. Oh, ya, yang paling baru katanya ada yang lihat orang pulang kerja jam 11 malam. Lihat kakek itu sedang berenang di tengah-tengah sungai sambil gendong ikan gede banget. Pokoknya ngeri aja kalau dengar cerita itu, Dek. Sontak aku terkejut dengan cerita itu. Namun aku termasuk anak yang tidak mudah percaya dengan hal-hal yang nampak aneh menurut hati saya. Tiba keesokan hari, aku berniat mampir ke rumah Mas Dedi. Assalamualaikum, Mbak, Mas Dedinya ada. Istrinya yang menemuiku, dan dia bilang kalau Mas Dedi keluar membawa pancing. Wah, tumben, mungkin sudah mulai mau mancing. Langsung aku menuju lokasi yang biasa kita bertemu. Benar saja, ternyata ada Mas Dedi sedang sendiri dan sambil fokus memancing. Mas, wih, mancing juga akhirnya. Gimana? Baru kelihatan aja. Iseng-iseng nih, mau mancing. Mas, saya kemarin kepencongan. Wah, gimana? Dapat? Enggak, cuma main sambil lihat-lihat lokasi. Cuma belum ketemu. Mas, besok libur ke sana gimana? Mas Dedi cuma diam sambil menampakkan raut wajah yang berbeda. Lama sekali nggak ke sana. Dulu hampir tiap hari ke sana. Berangkat pagi, pulang pagi, sampai benar-benar nggak ingat waktu. Loh, kenapa nggak ke sana lagi, Mas? Apa sudah sepi? Saya kehilangan kawan di sana. Kita selalu berdua dan akrab. Dia orang desa sebelah. Teman saya meninggal waktu mancing sama saya. Dia tenggelam jatuh dari jembatan rel kereta. Semenjak itu saya jarang memancing, apalagi ke lokasi itu lagi. Sontak aku kaget. Ternyata ibu warung yang menceritakan kisah tragis itu adalah kawan dari Mas Dedi. Apa semengerikan? Itu sungai besar yang dijadikan beberapa orang memancing demi hasil ikan yang besar. Dari mulai kakek saya, ibu-ibu di warung, dan Mas Dedi, semua menceritakan lebih ke sisi negatif dari lokasi tersebut. Kok jadi ragu? Apa aku batal saja ya rencana mancing di sana? Sambil aku terus merenung dan berusaha melupakan rencanaku di sana. Tapi aku teringat saat aku melihat kakek tua yang membawa ikan sangat besar. Masa bodoh. Sebelum aku coba, aku gak akan percaya omongan orang. Langsung aku berencana pulang. Dan kebetulan waktu itu sudah mulai petang. Mas Dedi, aku balik dulu ya. Sudah maghrib. Ayo, aku juga mau pulang ini. Besok jadi ke sana. Insya Allah, Mas. Habis ini mau beli kail kecil dulu. Kebetulan kailku semuanya kecil-kecil. Hati-hati. Kalau senggang, saya menyusul saja besok. Waktu berjalan pulang. Kembali aku berjalan melewati jalan yang dipenuhi pohon mangrove. Dari kejauhan, saya melihat kakek itu lagi. Tapi kali ini dari kejauhan saja. Tidak aku sapa, hanya aku amati. Kakek itu membawa ikan dan menuntun sepedanya berjalan menuju ke arah barat. Hebat, tiap jumpa pasti bawa ikan. Ikannya jauh lebih besar, jadi gak sabar. Tiba juga aku di toko alat pancing. Aku membeli 5 kail berukuran cukup besar untuk antisipasi jika dapat ikan yang lebih besar.
Setelah itu, aku lanjut perjalanan pulang. Sampainya di rumah, aku langsung beristirahat untuk menyambut hari esok. Esok pun tiba. Sekitar jam 9 pagi, aku mulai perjalanan menuju lokasi. Cuaca di hari itu sangat mendung, bahkan sudah sedikit gerimis. Namun bukannya menurunkan semangatku. Justru cuaca seperti ini yang sangat mendukung untuk memancing. Tiba di lokasi. Tujuan utamaku yaitu mampir ke warung emak yang pernah aku jumpai. Ternyata setelah aku tiba, aku melihat ada motor milik Mas Dedi. Rupanya dia lebih dulu sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah dari tadi ya? Ya, sekitar setengah jam lah. Santai dulu sini. Bu, ini teman saya. Dia baru mau mancing di sini, ucap Mas Dedi kepada ibu penjual warung. Oh ini, kemarin-kemarin udah kesini kan? Ibu udah kenal. Sambil santai, sambil menikmati secangkir kopi, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Waduh, hujan mas. Aman, gak apa-apa. Habis hujan, biasa ikan pada lapar. Pasti banyak tarikan. Loh mas, kok gak bawa pancing? Enggak, santai aja. Kamu aja yang mancing, nanti aku bantu tunjukkan lokasi yang bagus. Setelah menanti selama 1 jam, akhirnya udah reda. Kami langsung pamitan ke emak penjual warung. Mak, titip motor ya, kita jalan mancing dulu. Ya, jangan ke pojok-pojok ya. Habis hujan licin. Iya mak, deketan aja kok. Kami berjalan kurang lebih 100 meter, melewati pinggiran sungai. Tak nampak orang lain di sekitar sungai, hanya kami saja. Mas, kok sepi? Apa habis hujan ya? Gak mesti, kadang juga rame kok. Cuma ini kita mau ke lokasi rahasia. Biasanya setiap pemancing kadang punya spot rahasia yang dirasa banyak ikan atau nyaman. Tiba juga kami di lokasi itu. Nampak biasa, hanya pinggiran sungai yang dimana pijakan kami adalah bebatuan. Cukup licin, namun datar. Aku tidak begitu khawatir. Pancingan aku siapkan, dan tidak lupa, umpan udang yang cukup besar aku gunakan. Bismillah, ayo, sikat. Lempar di pinggir-pinggir aja, gak usah jauh-jauh. Ikan di sini hanya di pinggir-pinggir kok. Sambil menunggu sambaran, kita bersantai di bawah pohon. Tiba-tiba pancinganku tertekuk ke dalam sungai. Spontan Mas Dedi berteriak, suruh aku segera menarik pancinganku. Dapat! Kuat sekali, ikan apa ini? Sangat kacau. Sandal dan rokokku semua jatuh ke sungai karena sangat bersemangat. Aku melakukan perlawanan dengan ikan. Tidak lama, ikan itu keangkat ke permukaan. Ternyata ikan kakap putih berukuran sedang. Mantap, gimana? Seneng? Ya Allah mas, baru pertama dapat ikan segede ini. Kaget sama tarikannya. Masih banyak yang gede lagi di sini. Berarti ini cucunya ya. Oke, kita tangkap lagi. Semoga mbahnya juga kena. Hahaha. Hus, ngomong yang benar, jangan sembarangan. Mas, maaf, lagi seneng maklum. Aku pun lanjut memancing, dan terus aku mendapatkan tarikan. Ada yang lepas dan ada yang terangkat. Sampai tak terasa, hari mulai gelap, dan kami memutuskan untuk pulang. Mungkin aku mendapatkan sekitar 4 ekor lebih. Sungguh hari yang luar biasa. Semua ikan aku bawa pulang. Kebetulan Mas Dedi tidak mau. Sampai di rumah, kakek menyambutku. Cukup kaget, tapi kakek sudah paham kalau aku baru mancing dari sungai itu. Mantap. Kalau hasilnya kayak gini, bakal nonstop buat kesana. Hari esok tiba. Aku mampir ke rumah Mas Dedi. Belum sampai di rumahnya, aku sudah ketemu Mas Dedi di jalan. Loh, mancing lagi? Iya, niat mau ke rumah Mas Dedi. Mas Dedi mau pergi. Kamu sendiri aja dulu. Aku ada proyek kerja mungkin 1 bulan.
Pokoknya hati-hati dan jangan gaduh. Sejak itu, aku selalu berangkat sendiri. Kadang dari rumah pagi dan pernah juga sampai malam hari. Sungguh luar biasa. Berhari-hari ikan tidak pernah sepi. Bahkan sempat rekor dapat 11 ekor. Hingga tiba di suatu hari, aku coba berangkat jam 7 pagi. Berencana untuk mendapatkan lebih banyak ikan lagi. Umpan mulai aku lempar. Suasana nampak berbeda. Cuaca nampak sangat panas. Bahkan sampai berjam-jam tidak ada sambaran sama sekali. Tumben, umpan sama sekali nggak dimakan. Cuaca panas sekali. Apa mungkin pengaruh ya? Tiba-tiba di kejauhan saya melihat ada orang juga memancing. Tapi dia ada di seberang, jadi cukup jauh. Ada 2 orang aku panggil sama sekali tidak merespon. Bahkan aku teriaki juga diam saja. Aneh, kok ada orang model kayak gitu? Dipanggil sama sekali nggak jawab. Tidak lama, orang itu tiba-tiba pergi, meninggalkan lokasi tersebut. Belum sempat aku melihat orang itu mendapatkan ikan. Karena ada yang nggak beres, aku memutuskan cabut dulu dan mampir ke warung emak. Ternyata kedua orang itu berpindah tidak jauh dari lokasi warung emak. Langsung aku temui. Ternyata kedua orang itu pun belum dapat ikan sama sekali dan sudah dari pagi. Mas, gimana? Tarikan? Sepi, gak ada pergerakan. Saya tadi di seberang jenengan, Mas. Dipanggil, diteriakin diem aja. Malah pergi. Seberang mana, Mas? Justru saya tadi di sebelah sana ada kakek-kakek melototin kita, makanya kita pindah-pindah. Kakek? Di mana, Mas? Di sana cuma saya saja kok. Tak lama setelah perbincangan, saya lanjut ke warung emak. Biasa, untuk bersantai sambil berteduh. Ternyata emak sudah lihat kedua orang itu dari tadi. Benar, mereka berpindah-pindah ke sana kemari, seperti orang kebingungan. Mungkin orang itu orang jauh, baru pertama kali ke sini. Kayak orang bingung. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku kembali ke spot lokasi menaruh pancing. Dan benar, emang hari ini ikan tidak narik sama sekali. Setelah aku berkemas dan bergegas pulang, aku melihat keramaian di ujung jembatan, tepat di arah yang akan aku lewati. Wah, ada apa ya? Ramai sekali. Banyak orang berkerumun dan rata-rata mereka menatap ke arah sungai. Cukup gaduh suasananya. Karena penasaran, aku memutuskan mendatangi keramaian yang ada. Ya ampun, mereka kenapa? Sambil aku bertanya ke orang sekitar. Ternyata kedua orang yang sebelumnya aku berjumpa dan sempat ngobrol bersama. Ternyata mereka mengalami musibah, yaitu terjatuh ke bawah sungai. Aku melihat salah satu dari mereka sudah tergeletak di pinggir jalan. Sudah ditutup dengan kain sarung. Kemungkinan tidak selamat. Dan satunya lagi masih dalam pencarian. Karena minimnya bantuan dan alat yang ada di saat itu, warga hanya bisa berteriak sambil menerangi dasar sungai dengan menggunakan senter kecil. Ada juga yang mulai menyalakan obor untuk membantu penerangan. Hingga malam tiba, belum nampak tanda-tanda kemunculannya. Bahkan korban yang sudah meninggal sudah dibawa untuk dievakuasi. Karena antusias warga, banyak yang membantu dengan cara berpencar, bahkan sampai ke ujung-ujung pinggir sungai. Waktu berlalu, mungkin jam 9 malam. Tiba-tiba ada yang berteriak dari jauh. "Woi, ketemu, ketemu!" Teriakan itu mengarah ke sebelah barat. Banyak orang bergegas lari menghampiri, begitupun aku. Aku mengikuti warga yang berbondong-bondong menuju ke lokasi. Sungguh terkejut. Lokasi ditemukannya ada tepat di biasa tempat aku memancing. Benar-benar pas di sana. Dan anehnya, beliau ditemukan dalam kondisi duduk dan bersender di bebatuan. Masih hidup. Tadi saya temui dia sudah posisi kayak gini, ujar bapak-bapak yang awalnya menjumpainya.
Sungguh peristiwa yang aneh. Sudah lama tenggelam dan dicari, ternyata masih selamat. Warga langsung membawanya. Dibawalah korban ke salah satu rumah warga untuk diberikan pertolongan awal. Korban sangat lemas dan bahkan tidak dapat berjalan. Seketika beberapa orang sudah membubarkan diri dan pulang masing-masing. Kini hanya sisa beberapa warga dan aku. Aku mungkin salah satu orang yang benar-benar berjumpa sebelum kejadian naas itu terjadi. Sambil menunggu korban membaik, saya dan warga, termasuk Pak RT setempat. Kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon, jarang sekali ada yang berani memancing di hari itu. Tak lama setelah itu, korban akhirnya cukup membaik, meski masih hanya berbaring sambil diistirahatkan. Ada bapak-bapak, sebut saja Pak Marwan. Beliau adalah sesepuh daerah. Pelan-pelan beliau mengajak ngobrol apa yang terjadi. Sambil terbata-bata, beliau menjelaskan awal terjadinya musibah itu. Saya dan teman saya itu sebenarnya udah mau pulang. Sudah jalan di atas sepeda. Tiba-tiba dari bawah jembatan ada kakek-kakek yang awalnya liatin kita terus. Ternyata dia ada di sana. Dia melambai-lambai, tapi nggak bersuara. Hanya di tangan kanannya dia pegang tambang dan ada ikan cukup banyak. Tanpa rasa curiga, kami langsung turun ke bawah. Tanpa basa-basi, kakek itu menunjuk ke arah tengah sungai. Kawanku sebenarnya sudah bilang kalau jam udah mau petang dan sudah ajak pulang. Tapi karena penasaran dengan apa yang ditunjukkan kakek itu, saya memanjat batu di tepi sungai. Dan saat saya lihat ke arah tepian sungai, saya kaget dengan sekaget-kagetnya. Mungkin saya melihat ada ratusan ikan berbaris, dari mulai ujung paling kecil hingga depan sendiri seukuran orang dewasa. Tidak cuma itu, ikannya diam semua, seperti minta makan. Ikan paling depan banyak sekali kail yang menempel di mulutnya. Pokoknya seram sekali. Dan entah kenapa tiba-tiba aku merasa lemas dan tiba-tiba pandanganku gelap. Mungkin saat itu aku terpleset dan kawanku berusaha memantuku. Habis itu aku benar-benar tidak ingat apa-apa dan sekarang sudah ada di sini. Sungguh malang apa yang dialami kedua orang itu. Apalagi kisahnya sangat membuat merinding. Gimana tidak? Semua yang dia alami ketika memancing sebenarnya sudah saya alami. Hanya mungkin Tuhan masih melindungiku. Dan menurut informasi yang beredar, korban yang selamat hingga kini masih tidak dapat berjalan. Rasa takut dan cemas berlebih mungkin yang membuat beliau bisa seperti itu. Mungkin itu dulu cerita pengalamanku. Tahun 1981. Saat itu memang masih sangat jarang orang memancing di sana. Karena banyaknya mitos dan misteri yang ada, menjadikan beberapa lebih memilih menghindari area tersebut.